Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Nah, akhirnya kita mendapatkan kelanjutan cerita tentang misteri sebuah rumah di suatu desa. Langsung saja kita simak. Sebenarnya ada kejadian apa di masa lampau sehingga Riko dibayar mahal untuk mencari tahu dan menulis kisah tersebut. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ayunan gorden jendela itu seperti diterpa angin badai. Ari tidak ada di tempatnya. Riko bertanya kepadaku, di mana keberadaan Ari? Riko pun terlihat sangat panik. Dia bertanya seraya meremas-remas rambut dan berjalan ke sana kemari. Aku berusaha menenangkannya, namun aku terkejut dan berteriak memanggil namanya karena seperti ada yang menumbur tubuh Riko. Dia pun terlempar dari depan pintu hingga ke atas kasur. Beruntung tidak ada luka apapun. Hanya saja Riko meringis sambil memegang perutnya. Riko yang masih kesakitan berkata kepadaku bahwa dia merasa ada yang tidak beres di rumah tempat kami menginap. Namun aku langsung memotong pembicaraannya. Riko mengerti yang kumaksud. Kami langsung berlari meninggalkan kamar ini. Di ruang tamu, langkah kami terhenti. Keringat dari kening kami menetes ke lantai. Aku memanggil-manggil Riko dan beruntung Riko pun berteriak menjawab. Ketika kami ingin membuka pintu, lampu seluruh ruangan rumah berkedip lalu mati. Terdengar suara ledakan dari depan rumah. Riko langsung berteriak kepadaku. Dia melihat percikan api dari depan pintu sebelah kiri. Tadi saat baru sampai, aku melihat saklar listrik rumah ini berada di sana. Di tengah gelap gulita, aku berusaha membuka pintu yang terkunci. Tangan yang gemetar tidak mampu berbuat banyak. Riko lalu menggeser tubuhku. Dia yang cemas dengan Ari berhasil membuka pintu. Tapi saat kami sudah berada di atas motor, langkah pencarian kembali terhalang. Kunci motor berada di gantungan kamar. Kami baru teringat. Aku pun langsung berlari kembali ke dalam kamar. Saat masuk ke balik pintu, aku melihat seorang anak kecil berambut yang tidak karuan. Dia sedang berdiri di salah satu pintu kamar yang terkunci. Kamar itu terletak di samping ruang kerja Riko dan berada tepat di depan ruang yang kami peruntukkan istirahat. Aku hanya berdiri dan terdiam. Pandanganku hanya sanggup fokus ke arah anak perempuan itu. Mula-mula dia hanya diam memandangku seraya memeluk boneka. Aku tidak bisa menjelaskan itu boneka apa. Yang jelas menyerupai manusia. Entah apakah itu benda yang ada di pohon itu. Sesaat aku pun sadar, anak kecil itu salah satu makhluk gaib. Matanya tiba-tiba jatuh dan menggelinding tepat di depan kakiku. Ketika aku memandang wajahnya, dia langsung menyeringai. Tangannya merentang dan wajahnya mendongak ke atas. Darah mengalir dari matanya, lalu jatuh ke pipi hingga lehernya. Aku sangat terkejut dan ketakutan. Tapi yang aku mampu hanya terdiam tanpa mampu mengalihkan pandanganku. Anak kecil itu terbang menembus langit-langit rumah. Sekejap setelah sosok menyeramkan itu menghilang, aku mendengar teriakan Riko yang memanggil namaku. Aku tersadar dan langsung menuju ke kamar. Tapi ketika ingin masuk, aku terpental. Aku merasa menabrak sesuatu yang besar dan berbulu tebal. Aneh sekali memang rumah ini. Kami belum 1 hari di sana, tapi gangguan gaib sudah sangat banyak. Belum sempat aku berdiri, suara geraman dari suatu makhluk yang besar terdengar. Aku langsung merangkak ke dinding. Di dalam gelap rumah yang cukup besar itu, aku mencoba melihat-lihat sekitar. Ingin segera keluar, tapi percuma.
jika tanpa kunci motor. Jalan dari rumah ini menuju desa melewati sungai dan semak belukar. Tidak ada penerangan jalan. Selain itu, jalannya masih tanah dan berbatu saja. Beruntung tadi aku sudah makan. Sekuat tenaga aku mencoba berdiri. Pada percobaan yang kedua, aku tidak menemukan halangan apapun. Kunci motor pun berhasil aku raih. Langkah ini pun bergegas keluar dari dalam kegelapan rumah. Lagi-lagi langkahku terhenti. Pintu depan terkunci. Aku menoleh ke belakang karena barangkali ada celah di sana untuk keluar dari rumah ini. Tapi malang sekali nasibku. Ada sosok pocong menghampiriku. Sosok itu terbang pelan, tapi aku tidak mampu melangkah. Yang membuatku sangat takut adalah sorot matanya yang sangat merah dan bibirnya yang seolah berlumur darah. Sesekali pocong itu menampakkan dua taringnya. Sesekali juga dia merentangkan tangannya. Aroma bangkai mulai tercium olehku. Pocong itu sudah berada 1 meter di depanku. Dia terdiam, namun matanya fokus menatapku. Aku tidak mampu berdiri. Yang aku bisa hanya berlutut dan tertunduk. Pocong itu benar-benar tidak menapak di lantai. Sisa potongan kain kafannya melayang. Aku sempat tidak sadar apakah pingsan, bermimpi, atau berhalusinasi. Ketika berlutut dan tertunduk, aku terbayang kebersamaan bersama Riko dan Ari. Kami bertiga masih ada misi yang belum tuntas. Aku, Ari, dan Riko berjanji untuk memperbaiki genting rumah Bu RT. Bu RT itu adalah seorang janda. Anak-anaknya masih kecil. Saudara-saudaranya pun tinggal di luar kota. Pemuda di lingkungannya hanya kami. Lain dari kami masih anak-anak dan juga para gadis. Kasihan dia. Waktu itu pernah dimarahi salah satu warga. Berkas kependudukan warga tersebut basah karena terkena air hujan dari genting rumah Bu RT yang bocor. Bu RT tidak mampu membayar jasa ahli genting karena gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya pendidikan 3 anaknya yang masih SD hingga SMP. Ari yang waktu itu melihat Bu RT dimarahi langsung mengajak kami. Itu adalah suatu kebaikan dalam gotong royong, maka aku dan Riko pun mengiyakan ajakannya. Namun 2 hari yang lalu saat pekerjaan kami baru 50%, Riko menerima pekerjaan ini. Terpaksa kami harus meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas itu. Saat kami izin untuk pergi keluar kota, aku melihat wajah Bu RT. Wajahnya penuh harap kepada kami bertiga. Mengingat kejadian itu, tenaga dan semangatku untuk keluar dalam situasi ini meningkat drastis. Aku berteriak seraya mengepalkan tangan, kemudian meninju ke lantai. Ku tatap pocong yang sedari tadi terdiam di depanku. Sosok itu terbang mundur ke arah kolam renang. Tapi tidak. Dia berhenti saat sebelum sampai di pintu kolam renang. Sosok itu merentangkan tangannya, lalu terbang ke atas menelusup atap. Nafasku sangat tidak beraturan, tapi tidak ada waktu untuk mengatur degup jantungku. Aku langsung berjalan membuka pintu meski tertatih. Tapi aku harus ke kampung malam ini juga untuk mencari alamat Pak Burman. Setelah sampai di luar, aku tidak melihat Riko. Kemana Riko? Batinku setelah sampai di halaman depan seraya tertatih-tatih. Arah senter sudah ke segala penjuru. Namun aku tidak menemukannya. Sempat terbersit ingin menyerah, namun bisikan untuk mengakhiri peristiwa ini secara bahagia lebih banyak. Dan sial bagiku, karena motor pun enggan menyala. Ditambah suara-suara perempuan tertawa dan geraman terdengar sangat jelas. Angin pun berhembus cukup kencang. Aku melihat ke langit. Malam benar-benar gelap, tanpa bulan ataupun bintang. Tidak ada lagi waktu untuk menyalakan motor. Aku tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada kami. Pagar yang terkunci pun aku panjat. Aku berlari melewati semak belukar. Sesekali aku berhenti untuk mengatur nafas. Selain itu, untuk memperban kaki yang tertusuk batu serta ranting-ranting kering yang tajam. Darah dalam tubuhku mengalir cukup deras. Sampai-sampai
harus merelakan baju yang baru kubeli untuk memperban kakiku. Aku tertatih-tatih berjalan melewati gelap dan sunyinya hutan, sampai aku tiba di pohon boneka. Aku memandang sekitar yang gelap gulita. Daun-daun pun seolah berwarna hitam. Seketika, angin berhenti berhembus. Terasa sangat sunyi sekali di bawah pohon ini. Namun, boneka yang menyerupai gadis kecil masih berayun-ayun. Kampung ini semakin membuatku lelah. Langkahku pun terhenti di bawah pohon ini. Aku berteriak memanggil kedua temanku yang hilang. Lalu, aku mendengar dengan sangat jelas suara mereka yang meminta tolong. Tapi, aku tidak menemukan apapun kecuali alang-alang serta rumpun perdu. Bahkan, ular hampir menggigit kaki ini ketika memasuki semak belukar untuk mencari Ari dan Riko. Suara mereka masih terdengar di tengah gelap malam. Aku semakin kehilangan arah. Tidak mau menyesali apa yang nanti terjadi, maka aku berlari menuju ke kampung. Ketika sampai di sungai, aku sempat terjatuh hingga seluruh tubuhku basah kuyup. Dan yang mengerikan, ketika aku ingin berdiri, ada kaki berukuran besar yang menghalangi. Kaki itu berbulu tebal. Percuma aku berteriak karena hanya membuang-buang tenaga. Pemukiman penduduk belum terlihat. Di sungai itu masih seperti di dalam hutan. Sekuat tenaga aku berdiri dan melangkah lagi, sambil memeluk dada demi menahan dingin. Aku tertatih berjalan menuju ke kampung. Kalau boleh jujur, waktu itu aku ingin menyerah. Tapi yang ada di dalam pikiranku waktu itu, jika hanya diam di hutan itu, maka kemungkinan untuk kembali pulang tidak akan terwujud. Terlalu banyak kisah di kampung ini yang malam itu sangat memusingkanku. Sejak aku menerima warisan dari kakek, jujur baru waktu itu aku berada dalam peristiwa klinik. Di perbatasan kampung pun aku kembali mendapatkan gangguan. Di gapura perbatasan antara desa dan hutan, ada sosok besar berbulu yang berdiri menghalangi langkahku. Di belakangku ada sosok pocong yang melayang. Mereka semua seolah ingin aku bunuh diri. Tapi aku berpikir, warisan yang kuterima dari kakek bukan untuk menyiksa, apalagi sampai membunuh diri sendiri. Aku berteriak minta tolong hingga tenagaku kembali bangkit. Rasa dingin tidak lagi terasa. Meski orang-orang tidak ada yang keluar, tapi aku sanggup mengurangi rasa takut. Aku berlari menerobos kaki besar itu. Mula-mula aku terpental. Namun sosok gaib yang memiliki tinggi lebih dari 3 meter itu menghilang ketika aku memberanikan diri mendongak dan menatap wajahnya. Makhluk itu berkepala babi hutan. Ada 2 taring yang keluar dari sisi mulutnya. Banyak sekali tetesan liur yang sosok itu keluarkan. Aromanya sangat tidak sedap. Aku pun memuntahkan semua makanan yang tadi malam aku makan. Di dalam gelapnya malam, aku mengira akan mudah mendapatkan pertolongan dari warga kampung. Ternyata hal itu tidak terjadi. Aku yang sangat takut terhadap keselamatan Ari dan Riko harus berjalan keluar kampung untuk menemukan pertolongan. Orang-orang kampung itu tidak sedang tidur ketika aku menggedor-gedor dan memohon pertolongan di depan pintu rumah mereka. Mereka semua ada di dalam rumah dan ada yang sedang menonton televisi, kemudian berbisik-bisik ketika aku memanggil. Aku tidak sakit hati atau mendendam kepada mereka. Ada ketakutan yang berdiam di perasaan mereka ketika malam tiba di desa itu. Jadilah di kampung itu pada malam itu, aku hanya berlari-lari dari rumah ke rumah. Mereka tidak mau membukakan pintu untukku. Setelah melewati perbatasan desa, aku langsung mengharap bantuan dari rumah pertama yang letaknya cukup jauh dari perbatasan. Entahlah berapa banyak aku memohon. Seingatku, lebih dari 10 kali suara ini mengiba kepada pemilik rumah. Namun, aku hanya mendengar larangan. Semua penghuni rumah berbisik kepada anggota keluarga agar tidak membukakan pintu. Dari situ aku pun berlari menuju rumah warga yang lain. Terdengar suara televisi yang masih menyala di dalamnya. Namun ketika aku bersuara, perlahan-lahan
suara televisi dikurangi volumenya. Aku tidak bersimpuh atau berlutut di depan pintu. Langkahku menuju rumah Pak Kades, namun lagi-lagi yang aku dapat hanya perasaan cemas. Tidak ada pilihan lain bagiku pada malam itu. Mungkin saja nyawa dua sahabatku terancam. Apalagi aku sempat mendengar suara mereka, namun tidak menemukan keberadaannya. Sekuat tenaga aku berlari keluar kampung. Ketika sampai Gapura, betapa hati ini nelangsa karena melihat pos ronda yang tidak ada orang. Sekejap aku menoleh ke belakang. Kuntilanak yang tadi aku lihat di dalam rumah terbang di jalan pemukiman. Tubuhnya seukuran pohon kelapa. Aroma tidak sedap pun terhirup. Aku terbatuk-batuk dan nyaris memuntahkan isi perutku. Kabut tipis sampai ke jalan raya antar kabupaten. Kampung ini berada tepat di pinggir jalan besar. Namun mobil yang berlalu lalang sepi. Hanya ada 2 mobil yang melintas. Namun aku tidak meminta pertolongan kepada mereka karena mobil-mobil itu melaju sangat kencang. Aku sangat bingung harus kemana. Andai saja siang tadi aku lebih dulu menanyakan alamat Pak Burman, tentu malam ini tidak akan terlalu ngeri. Toko-toko dan warung-warung kecil sudah tutup semua. Aku melangkah tanpa arah, masuk dari gapura ke gapura. Namun pintu rumah warga tertutup rapat. Aku sempat patah semangat untuk meminta bantuan kepada warga yang ada di dalam rumah. Namun saat aku memangku tangan pada kedua lututku, ada seorang bapak yang mengintip dari balik jendela kamar yang lampunya berwarna oranye. Mula-mula aku tidak lagi memperdulikannya. Aku sudah benar-benar putus asa untuk menemukan pertolongan. Namun terdengar suara pintu yang terbuka. Ternyata bapak tadi menutup kordennya karena ingin menemuiku. Bapak itu memanggilku. Terlihat bapak itu hanya mengenakan sarung dan kaos. Terengah-engah aku segera berlari menuju rumahnya. Yang membuatku senang adalah ada teman untuk menceritakan hal gaib yang terjadi. Setelah berkenalan, bapak itu bernama Arisandi. Dia adalah seorang petani yang mengakrabi agama. Di ruang tamu rumahnya banyak terpajang kaligrafi dan pernak-pernik agama. Aku merasa agak tenang ketika dia memberiku minum. Setelah mendengar semua yang terjadi, semula dia hanya menggelengkan kepala. Namun setelah dia mereguk kopi hangatnya, langsunglah dia mengajakku untuk ke rumah Pak Burman. Rumah Pak Burman berada tidak jauh di kampung ini. Rumahnya berada di kampung seberang. Kalau dari kampung Arisandi, maka kampungnya berada di tengah-tengah. Ketika menuju rumah Pak Burman, aku menanyakan perihal keanehan yang ada di sekitar sini ketika malam. Namun, bapak itu tidak menjawab apapun. Justru, dia menyesali keputusan Pak Burman yang membiarkan kami menginap di rumah besar itu. Tapi, lagi-lagi, tidak ada jawaban darinya ketika aku menanyakan tentang rumah itu. Ada apa di rumah itu? Seperti banyak sekali hal yang disembunyikan dari kami. Dia akan menceritakan banyak hal, tapi setelah kami menyelesaikan urusan malam ini, katanya. Banyak sekali hal gaib yang telah terjadi di sana. Pantas saja, pengusaha yang memiliki rumah besar itu rela membayar mahal kepada Riko untuk mengabadikan ceritanya. Setelah kami sampai di depan sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah itu, Pak Burman lalu keluar. Tapi ternyata dia tidak terlihat kaget karena kedatanganku dan Pak Arisandi. Setelah dia mempersilahkan kami berdua untuk masuk, Pak Burman terkejut mendengar penjelasan Pak Arisandi. Aku belum mampu menjelaskan banyak hal. Langsung saja Pak Burman pergi ke belakang. 5 menit kami menunggunya. Terdengar suara air yang mendidih dari dapur rumah Pak Burman. Setelah meletakkan kopi panas di atas meja ruang tamu, Pak Burman menanyakan keberadaan Riko dan Ari. Aku sempat tidak menjawab pertanyaan Pak Burman. Aku hanya merunduk di sebelah Pak Arisandi, dan yang sanggup kulakukan hanya meneteskan air mata. Tapi tangan Pak Arisandi menepuk dengkulku. Pak Burman pun menyodorkan segelas kopi untuk aku minum.
Setelah meminum kopi untuk menghangatkan tubuh serta perasaan ini, aku tidak hanya sanggup mengingat peristiwa pelik di rumah besar itu. Kuceritakan semuanya kepada Pak Burman dan Pak Arisandi. Saat mendengar ceritaku, Pak Arisandi hanya memandang keluar pintu, sedangkan Pak Burman tampak memangku dagu dan sesekali menganggukkan kepala. Pak Burman menyuruh kami untuk lekas menghabiskan kopi kami. Menurutnya, warga di desa itu telah berdosa pada seorang perempuan yang waktu itu sangat membutuhkan pertolongan dan kepedulian. Perempuan itu bernama Arini. Aku mengetahui cerita ini dari Pak Burman juga Pak Arisandi. Ceritanya, suami Arini meninggal karena ulah seorang dukun santet. Arini memiliki suami seorang sekretaris desa. Namun, kepala desa yang saat kami ke sana masih menjabat di desa Hena sangat mencintai Arini. Maklum, dia adalah mantan kekasih dari Arini sewaktu SMA. Namun Arini lebih memilih suaminya lantaran orang tua kepala desa tidak menyetujui hubungan Arini dengannya. Arini adalah anak dari seorang penabuh gendang kesenian musik. Derajat keluarga Arini tidak sebanding dengan kedudukan keluarga kepala desa. Semua warga di kecamatan itu mengetahui keluarga bapak kepala desa ialah pengepul terkenal dan paling kaya. Nama kepala desa itu Ijal Darmaji. Ijal saat itu sempat menyampaikan keinginannya kepada kedua orang tuanya, tapi memberi restu pernikahan Arini dan sang kades sama saja membanting derajat keluarga mereka. Rumah Arini saat itu terbuat dari kulit bambu dan masih beratap jerami. Sedangkan rumah mereka adalah yang saat itu menjadi tempat peristirahatan aku, Riko, dan Ari, serta tempat yang juga dijadikan villa oleh kliennya Riko. Sejak Ijal Darmaji mengatakan kemauannya untuk menikahi Arini, keluarga perempuan itu justru dijadikan bahan olok-olok keluarga Ijal serta sebagian orang desa. Setiap manggung di suatu sudut kampung, ayah Arini selalu menerima pertanyaan perihal kebenaran Ijal yang ingin menikahi Arini. Tapi banyak juga kawan-kawannya yang menertawakan, bahkan terkesan menghina. Ibu Arini pun menerima hal buruk dari warga kampung karena hasutan orang tua Ijal. Ibu-ibu desa menertawakan dan mencemooh keluarga Arini. Kata mereka, keluarga Arini menggunakan guna-guna. Karena guna-guna itu, maka Ijal ingin mempersunting Arini. Tidak ada balasan dari ibu Arini. Setelah melakukan aktivitasnya, maka ibu Arini langsung kembali ke rumah. Orang tua Ijal Darmaji teramat benci kepada keluarga Arini setelah mendengar keinginan Ijal. Setiap ada warga yang mengantar hasil panen ke rumah mereka, maka penghinaan terhadap keluarga Arini langsung mereka lontarkan. Ijal tidak bertanggung jawab terhadap perlakuan kedua orang tuanya. Dia mengetahui ketidakadilan terhadap keluarga Arini, tapi dia lalu pergi kuliah keluar daerah tanpa pernah berusaha mengembalikan nama baiknya. Ayah Arini adalah seorang yang taat kepada ajaran leluhur. Dia tidak mengenal ajaran agama Islam. Namun Arini tetap melakukan sholat karena ajaran dari ibunya. Suatu hari di tengah malam hujan dan berguntur, ayah Arini menggebrak meja dan sempat bersumpah. Seharian ibunya menangis di dalam kamar karena hinaan tetangga. Sebagian warga desa sudah sangat keterlaluan. Mereka menghina keluarga Arini berbulan-bulan. Arini yang mendengar sumpah ayahnya untuk mengirim hal buruk perihal klinik kepada keluarga Ijal Darmaji, langsung menghampiri ayahnya seraya meletakkan segelas kopi panas di atas meja ruang tamu. Dia sangat menentang keinginan ayahnya untuk mengirim santet kepada keluarga Ijal. Waktu itu Arini meyakini warga desa akan berhenti karena hal itu tidak pernah terbukti. Tapi jika ayahnya mengirim santet hingga terjadi sesuatu kepada keluarga Ijal Darmaji, maka warga desa justru semakin percaya terhadap tuduhan buruk terhadap keluarganya. Pernyataan Arini kepada bapaknya pada malam itu menjadi sebuah kebenaran. Perlahan-lahan tuduhan itu menghilang, tapi penderitaannya justru bertambah. Ayahnya
mendadak meninggal dunia tanpa tahu sebabnya. Setelah ayah Arini meninggal, Arini pun menikah dengan seorang laki-laki. Setahun setelah pernikahan, Arini belum menerima keturunan. Selain itu, dia harus rela menerima kabar kematian suaminya, dan yang lebih menderita, 2 minggu setelah suaminya meninggal, dia diperkosa oleh orang yang menjadi pemimpin desa Hena. Pak Burman lalu melihat ke arah jam dinding yang terletak di atas pintu. Cerita yang kelam pun terhenti tepat jam 9 malam. Menurut Pak Burman, kuntilanak yang dianggap sebagai perwujudan Arini akan membalas dendam pada orang yang menempati rumah bekas keluarga Ijal Darmaji. Pak Burman mengatakan, Arini adalah sosok gaib yang sangat kuat. Dia mampu membawa orang untuk memasuki alamnya hingga tersesat. Pak Burman telah memberikan sesaji di rumah itu. Tujuannya agar kami terhindar dari dendam. Namun, dia tidak menduga kalau jin tetap tidak menyukai penghuni rumah itu. Sejak kejadian anak pengusaha klien Riko menghilang, orang desa tidak ada yang berani keluar malam. Musola desa Hena tidak pernah terpakai ketika maghrib dan isya. Tokoh adat kampung Hena dan kampung sebelah telah mati karena berusaha menyelamatkan anak Ilham Pangestu. Ia adalah pengusaha yang membayar Riko cukup mahal. Mereka tidak sanggup melawan kutukan dari jin yang memanfaatkan dendam dan wujud Arini, suaminya serta ayahnya. Mereka tergeletak ketika melawan 3 jin itu di bawah pohon boneka. Mula-mula darah segar mengalir dari mulut kedua tokoh adat itu. Lama-kelamaan rambut mereka berdua tampak jigrak. Seiring suara teriakan yang sangat kencang dari 3 sosok gaib itu, kedua tubuh tokoh adat itu terlihat mutung. Kemudian tengkorak keduanya terjatuh, tergeletak di atas tanah yang lebih dulu basah karena darah mereka. Orang kampung yang menyaksikan itu langsung berhamburan ketakutan, tidak terkecuali 3 centeng yang selalu menggendong golok di pinggangnya. Mereka bertiga adalah orang kepercayaan keluarga Ijal Darmaji. Di tengah perjalanan menuju pohon boneka, Pak Aris Sandi dan Pak Burman sempat kebingungan. Pak Burman merasa tidak sanggup jika harus melawan 3 sosok gaib. Sejak kecil, Pak Burman memang telah diberikan kemampuan oleh leluhurnya. Namun, dia hanya memiliki kemampuan untuk mengobati orang yang kesurupan. Pak Aris Sandi menghentikan langkah kami. Sejenak dia memikirkan sesuatu sambil memangku kedua tangan di pinggangnya. Namun, kami mendengar suara cekikikan dari sosok perempuan. Mata kami seketika mencari-cari keberadaan pemilik suara. Seketika, Pak Burman mengacungkan goloknya yang sedari tadi hanya berada di samping pinggang sebelah kanannya. Aku terkejut karena Pak Burman tiba-tiba berlari meninggalkan kami. Aku dan Pak Aris Sandi terpaksa mengikutinya. Padahal, kata Pak Aris Sandi, akan lebih baik jika mengajak para warga untuk menuju pohon boneka. Menurutnya, 3 sosok gaib yang memiliki kekuatan tidak akan sanggup mengalahkan orang ramai. Tapi, mau tidak mau, kami harus mengikuti Pak Burman yang berlari lebih dulu menuju pohon boneka. Namun, langkah kami terhenti di perbatasan desa. Aku melihat di balik jendela rumah warga ada banyak mata yang sedang menyaksikan kami. Pak Burman menghentikan langkahnya tepat di perbatasan desa. Dia sadar kalau sosok gaib yang selama ini diyakini warga sebagai Arini tidak mungkin dikalahkannya sendiri. Dia pun meminta bantuan Pak Aris Sandi. Pak Burman mengatakan Pak Aris Sandi adalah orang yang sejak kecil selalu mengaji dan hatam Al-Quran. Dia pun mendalami ilmu kebatinan sejak SMP. Tepat ketika Pak Aris Sandi ikut perguruan silat bersama kakeknya Burman. Aku yang saat itu berada di antara mereka merasa agak lega. Ada kemungkinan Ari dan Riko akan segera diselamatkan. Namun, entah dari mana datangnya, kakiku tiba-tiba diseret oleh tangan besar yang berbulu tebal. Tubuhku menerobos alang-alang dan ranting perdu.
rasanya sangat perih. Tapi yang aku mampu hanya memejamkan mata. Cukup lama aku terseret. Aku merasa basah kuyup. Kepalaku pun pusing. Mungkin aku dibawa menerobos sungai yang berbatu. Makhluk apa yang telah menyeretku, aku tidak tahu. Yang jelas, aku sudah berada di bawah pohon boneka. Di sana, aku mendengar suara Ari dan Riko. Suara mereka menggambarkan orang yang sangat kelelahan. Mereka berada di samping kanan dan kiriku. Tapi, aku hanya melihat sebagian tubuh mereka. Diameter pohon ini cukup lebar, sehingga jarak kami pun berjauhan. Kami tidak bisa kemana-mana. Bahkan bergerak untuk sekedar membenarkan duduk sangat sulit. Tapi tidak ada sehelai pun tali atau akar pohon yang mengikat kami. Waktu itu yang ada dalam diriku hanya kepanikan yang luar biasa. Hanya bayang-bayang kematian. Dan sekedar berdoa pun lidahku keluh. Sayup-sayup terdengar suara tangis perempuan. Dari suara tangisnya, setetes air mataku gugur seperti daun yang jatuh dari dahan tinggi. Cahaya bulan tampak dari kejauhan. Cahayanya menembus berbagai dahan pohon, juga daun-daun rindang. Aku mengetahui keberadaan ini. Tidak salah lagi. Aku, Ari, dan Riko berada di dalam dunia lain. Tapi kami tidak berada di dalam hutan atau di tempat yang ngeri. Kami semua berada di dalam perkampungan. Kami tidak sanggup mengatakan apapun. Yang kami sanggup hanya berjalan menuju kerumunan orang-orang di suatu rumah yang terbuat dari anyaman kulit bambu. Atapnya pun masih terbuat dari jerami. Aku tersadar, kami sedang berada di halaman rumah Arini. Isak tangis dan jeritan dari seorang perempuan muda terdengar hingga keluar rumah. Jeritannya memanggil-manggil nama seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang berusia 50 tahunan terlihat terkapar di ruang tamu. Dari mulut dan hidungnya mengalir darah hingga kepala sampai lehernya yang berwarna merah. Kami masih memandangi orang-orang yang ada di dalam rumah. Ada yang merasa sangat sedih, tapi ada juga yang berbisik-bisik membicarakan perempuan dan jasad itu. Sangat miris. Ibu-ibu dan bapak-bapak membicarakan kematian si lelaki. Banyak warga yang mengatakan kalau laki-laki ini tidak mungkin meninggal secara tragis jika bukan lantaran kiriman gaib dari orang sakti. Riko lalu mendekati jasad laki-laki itu. Tapi tidak seorang pun yang peduli dengan kehadiran kami. Sebagaimana biasa, orang-orang tidak mampu melihat kami bertiga. Dari pintu rumah, aku melihat kehadiran laki-laki tua yang mengenakan ikat kepala. Dia tersenyum ke arah rumah yang sedang berduka. Ari yang melihat kedatangannya pun meninggalkan kami berdua. Sontak aku berlari menyusulnya. Tidak lama kemudian, aku, Riko, dan Ari sudah mengikuti langkah orang tua itu. Dia berjalan menuju rumah besar tempat kami tinggal di desa ini. Ada satu orang perempuan dan satu laki-laki yang menyambutnya. Masing-masing dari mereka berusia sekitar 60 tahunan. Aku teringat kata Pak Burman. Kedua orang yang menyambut laki-laki tua berbelangkon itu tidak lain ialah orang tua Ijal Darmaji. Orang tua yang memiliki kewajiban untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan pun sanggup melakukan kejahatan yang gila. Lelaki yang memakai belangkon itu mengatakan bahwa tugas untuk menghabisi dan mengirim penderitaan kepada keluarga Arini baru saja dimulai. Dia telah mengirim sosok gaib yang telah mencelakai ayah Arini. Para warga menemukan ayah Arini telah tergeletak di bawah jurang. Guntur terdengar di malam purnama. Kami bertiga telah kembali di bawah pohon boneka, meninggalkan peristiwa lampau dari desa Hena. Suara tertawa kuntilanak terdengar sangat nyaring, tapi kami tidak sanggup menutup telinga. Yang diri ini mampu hanya menatap pocong yang bermata merah dan mulutnya mengeluarkan darah. Makhluk besar berbulu tebal yang matanya merah menyala serta mulutnya bertaring yang sangat panjang, dan anak perempuan yang tergantung di sebelah boneka. Pocong dan makhluk besar yang tingginya sepohon itu mendekati kami bertiga. Kami terseret mengelilingi pohon boneka.
Kata tolong atau doa seolah mati di dalam tenggorokan. Tidak ada yang dapat kulakukan kecuali meneteskan air mata. Sosok perempuan yang rambutnya sangat panjang berjuntai di jalan tanah mendekati wajahku. Aku mendengar suara geraman darinya. Namun, sangat ingin aku memejamkan mata, mataku seperti ada yang menahan. Wajah kuntilanak itu telah tepat berada di depan mataku. Dia tidak berdiri atau membungkuk. Sosok itu kayang sehingga sebagian rambutnya menyentuh wajah hingga tubuhku. Tiba-tiba, api memercik di ranting tempat boneka anak kecil tergantung. Aku berdiri di halaman rumah besar tempat kami beristirahat di Kampung Hena. Lagi-lagi, aku tersadar. Aku sedang berada di alam gaib. Suasana malam yang tidak bersahabat mengiringi langkahku memasuki pagar rumah paling besar di desa Hena yang kata Pak Burman pernah ditempati keluarga Ijal Darmaji. Sayup-sayup terdengar tangisan seorang ibu. Aku lalu mempercepat langkah memasuki rumah itu. Di dalam, seorang perempuan berusia kira-kira 35 tahun terlihat menangis. Dia sesenggukan seraya memeluk sebuah bingkai foto. Aku membatin seraya mendekatinya. Mungkin itu adalah ibu dari anak perempuan yang menghilang. Berselang beberapa menit, seorang laki-laki datang. Dia memakai kemeja biru dengan tangan panjang. Celananya abu-abu yang masih sangat bagus. Seraya memeluk perempuan itu, lelaki tadi mengatakan penyesalan yang amat dalam karena telah mengajak keluarganya menetap di daerah itu. Perputaran waktu terjadi begitu cepat. Aku melihat lelaki dan perempuan tadi menggandeng dua anak laki-laki. Mereka semua berjalan sambil menggandeng koper. Aku tidak lagi melihat mereka di dalam rumah ini. Secara tidak terduga, ruangan tempatku berdiri tidak ada sama sekali penerangan. Gelap sekali. Aku terseret ke dalam suatu kamar. Tapi sama sekali berbeda dengan yang aku, Riko dan Ari tempati kemarin. Aku juga merasa itu bukanlah ruang khusus Riko menulis. Gerimis masih terdengar dari luar. Dari depanku yang masih meringkuk, ada satu ranjang. Di atasnya, seorang gadis kecil sedang tertidur pulas. Namun, hal gaib terjadi sangat cepat. Mula-mula, jendela seperti ada yang membuka dari luar. Suara perempuan yang cekikikan terdengar cukup keras hingga aku berusaha menutup telinga. Suara gebrakan pintu yang tiba-tiba tertutup mengagetkanku yang masih bersimpuh. Aku pun berdiri karena suara langkah orang-orang yang berlari. Lalu, pandanganku berpindah cepat dari jendela menuju pintu. Di sana, ada sosok pocong yang turun menembus atap rumah, lalu berdiri diam di depan pintu. Lalu, terdengar suara teriakan dari luar pintu yang memanggil nama seorang gadis. Mungkin penghuni rumah ini terbangun karena mendengar suara cekikikan kuntilanak, sehingga mereka khawatir dan langsung menghampiri anggota keluarganya. Angin bertiup kencang meski malam masih gerimis. Korden yang terpaku di atas jendela sampai terlepas. Aku hanya terdiam di antara pocong dan kuntilanak yang tiba-tiba masuk dari jendela. Kuntilanak yang sangat tinggi itu lenyap seiring kilatan hitam pekat beraroma bangkai. Aku tidak lagi melihat anak kecil yang sedang tertidur. Hanya ada pocong yang melayang ke arahku. Saat sosok itu berada tepat di hadapanku, bau bangkai semakin menyengat. Lalu kesadaranku pun menghilang. Ketika aku membuka mata, sayup-sayup aku mendengar jeritan yang perih. Aku melihat api membakar tubuh seorang perempuan yang tergeletak. Dia merangkak, berusaha melarikan diri dari kobaran api. Aku melihat jarinya bergerak memohon bantuan. Namun yang aku lihat hanya punggung orang-orang yang telah meninggalkan pohon tanpa ranting serta daun. Sosok bayangan hitam turun dari ketinggian. Api sekaligus tubuh perempuan yang terpanggang itu melayang dan menghilang dari pohon boneka. Aku menghela nafas. Entahlah apa makna peristiwa itu. Mungkin sosok bayang hitam itu merupakan jin yang memanfaatkan kesengsaraan Arini.
aku lalu mendengar suara perempuan tertawa dari atas pohon boneka. Baru saja menghela nafas, tapi aku kembali terkejut karena kuntilanak tanpa hidung dan mata itu sedang menyeringai kepadaku. Mulutnya menganga hingga sobek dan menumpahkan darah di seluruh wajahku. Riko yang ternyata ada di sampingku lalu berteriak. Namun setelah berteriak, justru suara serak dan seperti berbisik. Kepalanya tertunduk lesu dan matanya terpejam. Tidak ada suara dari Ari. Sejak aku di sini, dia terlihat pingsan. Pocong yang tingginya sepohon meneteskan liur yang berbau busuk tepat setengah meter di depannya. Selain itu, pocong itu memperlihatkan isi perutnya yang menjijikkan dan isi mulutnya yang berbau busuk. Dari mata boneka yang tergantung jatuh tetesan api. Tapi hanya dari mata, sedangkan bonekanya tidak sekalipun terbakar. Selain itu, dari tanah muncul api-api kecil seperti korek gas yang dinyalakan. Aku mencoba membuka mata untuk melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Bergantian, pocong, kuntilanak, dan genderuwo menampakkan keseramannya di hadapanku. Kuntilanak itu lalu turun dan merangkak dari atas pohon, lalu berhenti di sampingku. Kami sama-sama menoleh, lalu berpandangan. Asap membumbung dari ubun-ubunnya. Aku seperti orang yang terserang penyakit paru-paru. Nafasku tersengal. Kuntilanak itu menjulurkan lidahnya seraya ingin menjilat-jilat wajahku. Namun, beruntung aku sanggup memejamkan mataku. Kuntilanak pun menghilang, tapi ketakutanku masih diuji. Suara langkah raksasa menghantui pikiranku. Tapi, rasa sakit karena jambakan membuatku berteriak. Diseretnya aku mengitari pohon yang cukup besar. Riko dan Ari benar-benar sudah tidak berdaya. Aku mengingat wajah kakek saat menjelang kepergiannya. Aku mengerti, dia berharap kepadaku, cucu pertamanya, untuk mengusut kasus-kasus gaib. Kakek adalah seorang polisi yang berada di bidang kejahatan. Aku memahami, dia ingin aku memiliki ilmu ini agar aku mampu bermanfaat demi mengusut kasus-kasus kejahatan. Meski diriku bukan seorang polisi sepertinya. Ceritanya belum selesai juga ya, panjang ternyata. Kita sambung besok aja ya. Oh ya, besok malam minggu ada cerita horor pendakian di Gunung Kalimantan di channel Segurat Misteri, dengan ilustrasi-ilustrasi keren yang dapat mendukung kalian berimajinasi. Jadi jangan lupa subscribe juga channel Segurat Misteri ya, dan nantikan update-annya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tapi saya Tama harus pamit. Kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.